berenang di sana. Dan di Pantai Bingin itu menurutku pantainya tidak terlalu bagus untuk berenang ya. Hai teman-teman, selamat siang, selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Ini siang di mau jam 12 siang teman-teman. Dan hari ini aku mau masak untuk makan siang kita kali ini. Cuaca di luar lagi bersinar matahari teman-teman, tapi dingin banget. So, temenin aku kali ini masak untuk menu makan siang kali ini. Potong ini loh, sosis. Ini sosisnya gede banget, Cang. Mau tak potong-potong, tak campur dengan nasi goreng. Gelap banget loh, gak ketok mukamu, Cang. Gelap banget. Halo teman-teman, ini temanku. Kita lagi video calling tuh. Halo. Hai. Siapa namanya? Namanya siapa? My name is Chang. Richard. Jadi ini tuh temen zaman SMP sampai SMA. Ya, temen zaman SMP sampai SMA. Terus zaman kita cinta-cinta monyet. Zaman kita kabur dari asrama. Temanmu. Ini ada kucing. Temanku lagi berduka teman-teman. Kucingnya 3 meninggal karena dimakan sama 3 kucing lain. Jadi mari kita sama-sama ucapkan belasungkawa. Nanti kamu masuk YouTube, jangan kamu nonton nanti ya. Entah kapan. Tuh. Tuh. Ricang.
cuaca siang ini kalian bisa lihat mataharinya bersinar sangat-sangat cerah sekali teman-teman. Lihatlah. Halo. Mana kucing? Kucing. Ada kucingku seperti biasa. Hari ini cuacanya hangat. By the way teman-teman, kita punya tetangga pindahan baru ya. Jadi tetangga yang lama itu udah pindah. Sekarang kita dapat tetangga baru. Nggak tahu kucingku satunya di mana. Kita keluar sebentar yuk. Kita lihat sebentar yuk. Mumpung cuacanya hangat banget ini. Bunga mawar kita udah pada rusak teman-teman, ini udah rontok ya, karena ini udah mau musim dingin, jadi semua rontok teman-teman. Terus aku mau menunjukkan sesuatu ya. Mana ya? Di sini tuh ada buah teman-teman. Nah, ini dia buah. Dalamnya itu rasanya persis kayak serikaya. Kalian pernah makan buah serikaya kan? Yang kayak sirsak tapi bunder-bunder. Nah, ini dalamnya persis banget teman-teman. Cuma dia lebih berserat ya, lebih berserat, dan ini udah busuk semua. Tuh. Ini dia pohonnya. Ya, ini kayak serikaya gitu rasanya. Siang ini dari rumah. Tuh mataharinya. Mawar kuning. Sebelah sini ada mawar pink. Ini mawar-mawar yang masih tersisa teman-teman. Yang lainnya ini udah pada rontok semua. Hari ini mataharinya anget banget teman-teman. Ini kayaknya sekarang ini di antara 17-20 derajat Celcius ya siang ini. Bersama dengan bunga mawar. Wangi. Aku mau sekalian update buah semangka kita. Udah sebesar ini teman-teman. Semoga dia bisa dipanen ya, meskipun nanti nggak terlalu besar. Ya, baik-baik ya. Padahal ini kita nanamnya nggak sengaja. Tumbuh dong. Tuh mawar-mawar. Tada. Udah tinggal sisa beberapa bunga mawarnya ya teman-teman. Di sini biasanya banyak banget bunga mawar kecil-kecil. Ini udah dipangkas semua sama mertua. Udah nggak ada lagi. Ini dia rosemary untuk bikin pizza, steak. Nah biasanya pakai rosemary, ini baunya enak banget.
Rosemary. Tuh. Buah fig juga masih banyak tapi rontok teman-teman, sayang sekali ya. Tuh lihatlah jatuh. Jatuh semua ini buah fig ini. Nggak ada loh yang bisa aku panen ini beneran ini. Ini belum mateng, ini belum mateng. Nanti mateng dikit udah dimakan sama hewan. Apa Miang? Ya bentar lagi aku kasih kamu makan ya. Aku masuk dulu ya. Seperti yang teman-teman tahu, kita kemarin liburan di Indonesia itu selama 2 minggu ya teman-teman. Di Bali itu kita 13 hari dan sisanya kita di Jawa Timur, di rumah kakakku ya. Jadi di Bali itu kita punya pengalaman yang sedih juga ya teman-teman. Ini benar-benar menurutku sedih banget. Karena sayang gitu loh, kayak sebenarnya bukan sesuatunya yang mahal, tapi karena ini satu seumur hidup gitu loh teman-teman, lambang gitu loh. Jadi waktu kita itu berenang di pantai, aku lupa namanya, di daerah Jimbaran atau Sanur, bukan di Sanur, di Nusa Dua. Kita berenang di sebuah pantai di Nusa Dua. Kalau nggak salah nama pantainya tuh Bingin teman-teman. Dan waktu berenang itu bapak suami itu berenang di tengah ya, agak ke tengah gitu teman-teman. Dan setelah kita selesai berenang di sana, dan di pantai Bingin itu menurutku pantainya tidak terlalu bagus untuk berenang ya, karena banyak sekali karang dan batu-batu di bawah laut gitu. Jadi kaki itu sakit, aku sampai kakiku berdarah-darah teman-teman karena berenang di pantai itu. Menurutku paling enak itu berenang di Nusa Dua. Jadi kita juga sempat berenang di Nusa Dua, kita berenang di daerah Kuta, kita juga berenang di Uluwatu. Tapi yang paling enak, paling nyaman kita berenang itu di daerah Nusa Dua teman-teman. Itu kalau nggak salah di daerah Sanur atau nggak salah ya, lupa aku. Sanur atau Nusa Dua, aku lupa. Nah, waktu kita selesai berenang itu, yang di pantai yang banyak sekali karangnya itu, setelah kita sampai, pokoknya kita sudah selesai, kita sudah kembali ke parkiran, kita sudah kembali ke hotel, dan bapak suami baru menyadari teman-teman kalau cincin nikahnya itu hilang. Jadi cincin kawin kita tuh hilang teman-teman. Jadi aku sedih ya, kenapa sebenarnya itu waktu setelah nikah itu bapak suami itu pingin cincinnya ini disimpan aja, karena ternyata cincinnya itu agak sedikit kegedean teman-teman di tangannya pak suami gitu. Tapi karena aku kekeh, aku mau dipakai gitu kan udah nikah, ngapain cincinnya dilepas gitu, biar orang-orang tahu kalau kamu tuh sudah menikah gitu kan. Tapi ternyata malah hilang di Bali ya, di pantai. Aku nggak tahu sih itu apakah dia hilangnya waktu bapak suami renang di pantai atau waktu kita sudah selesai berenang di tepi pantai, aku nggak tahu. Tapi aku sangat menyayangkan sekali
karena cincin, kalau mungkin cincin lain aku tidak terlalu memikirkan ya, tapi ini karena cincin pernikahan ya teman-teman ya. Mungkin bisa beli lagi tapi momennya nggak bisa dikembalikan gitu kan, karena cincin nikah kan kita pakainya waktu kita menikah, saat itu, momen itu. Meskipun diganti dengan cincin yang lain tapi tetap aja maknanya tuh nggak ada gitu. Jadi ya akhirnya cincin tinggal satu teman-teman, tinggal cincin nikahku. Cincin nikah pak suami nggak ada. Jadi itu sih, tapi ya gimana lagi, sudah namanya kejadian ya. Jadi biarkanlah separuh dari kita itu tertinggal di pantai di Bali, di Pulau Dewata. Dan ya semoga ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memakai cincin, yang berenang di pantai, apalagi cincinnya itu kalian merasa itu agak longgar, lebih baik jangan dipakai ya teman-teman, daripada hilang terbawa oleh ombak. Jadi sayang kali gitu loh teman-teman. Dan selain itu makna dari cincinnya dan juga harganya teman-teman, aku nggak tahu sih apakah nanti ada orang yang menemukan cincin itu, ataukah cincin itu sudah di bawah lautan ya kan, berenang bersama ikan-ikan hiu-hiu. Aku nggak tahu, tapi itulah salah satu kesedihanku waktu kita di Bali teman-teman. Tapi selain itu kita sangat menikmati sekali liburan kita di Indonesia, terutama di Bali, terus berkumpul bersama saudara, kakakku, keponaan ya kan. Dan aku nggak tahu kapan lagi kita bisa pulang ke Indonesia teman-teman. Semoga setiap tahun kita bisa pulang ya, bisa mudik. Dan semoga setiap tahun kita ada rezeki bisa liburan gitu kan. Intinya ya ini berita sedih, tapi ya gimana, sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi, jadi terjadilah apa yang sudah terjadi teman-teman. Jadi seperti itu cerita yang mau aku sampaikan kali ini.
Ini rencananya aku mau bikin nasi goreng ya teman-teman. Sekarang aku malah jadi bikin sop merah. Ini bener-bener aku bumbunya ngawur ya teman-teman. Ini bener-bener kayak sop merah. Kalau kalian pernah makan sop merah, dikasih saus tomat. Tuh, ini sayurnya bener-bener aku campur semua, ada sosis, ada wortel, ada apa lagi nih? Eggplant, terong. Semua aku campur di sini teman-teman. Semua yang ada di kulkas aku awur-awur. Ya kan, yang penting bisa dimakan. Nanti aku di sini mau goreng kerupuk. Nah, nanti mereka makannya terserah mau pakai roti, mau pakai nasi, monggo. Tuh. Ini aku masak dengan api kecil lumayan lama. Ini bener namanya sop merah. Dulu di asrama aku sering banget makan sop